Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi dari berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Selasa 15 Maret 2022 terangkum dalam Sumeko News. Majelis Hakim Tipikor Palembang diketuai Yose Rizal SHMH dalam sidang yang digelar Selasa 15 Maret dalam pertimbangan putusannya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum KPK RI bahwa terdakwa Suhandi terbukti melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Jo 65 ayat 1 KUHP. Menurut pertimbangan majelis hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa suap senilai 4,4 miliar kepada beberapa pejabat di Dinas PUPR Muba, termasuk kepada Bupati Muba kala itu. Diketahui juga dalam pertimbangan amar putusan terhadap justice kolaborator yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa Suhandi dinyatakan oleh majelis hakim tidak dapat diterima. Menurut majelis hakim, dari beberapa fakta persidangan, terdakwa Suhandi merupakan salah satu pelaku utama, sehingga justice kolaborator yang diajukan sebagaimana pleido yang disampaikan dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun pertimbangan hal yang memberatkan, masih kata Yose Rizal bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal yang meringankan bahwa terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. Vonis yang dijatuhkan tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU KPK RI, di mana pada persidangan sebelumnya Jaksa KPK menuntut terdakwa Suhandi dengan pidana selama 3 tahun penjara. Atas vonis tersebut, terdakwa Suhandi yang dihadirkan secara online menyatakan pikir-pikir, senada dikatakan JPU KPK RI dan diberi waktu 7 hari guna menyatakan sikap terima atau banding terhadap putusan tersebut. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Dimar Risnandar berkunjung ke Pagar Alam untuk menjenguk adiknya yang sedang magang kerja. Senin 14 Maret, Dimar menyempatkan diri berwisata ke air terjun Curug Mangkok, Kota Pagar Alam. Peristiwa tenggelamnya wisatawan asal Pali tersebut dibenarkan Kapolsek Pagar Alam Utara AKP Hamdani melalui Kanit Reskrim Bribka AD. Kejadiannya Senin 14 Maret, Dimar datang bersama keluarganya. Korban sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat mengunjungi Curug Mangkok. Setelah tiba di lokasi, korban bersama ayahnya berenang di bawah air terjun. Apes, korban terpleset dan diduga terseret dalam pusaran air kemudian tenggelam. Sempat dilakukan pencarian setelah pihak keluarga melaporkan kejadian ke aparat kepolisian. Petugas Polsek Pagar Alam Utara bersama personil TNI, BPBD, dan dibantu warga sekitar berupaya melakukan pencarian. Jasad korban berhasil dievakuasi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, jasad korban dilarikan ke RSUD Besemah Pagar Alam, namun korban dinyatakan meninggal dunia. Iwan, Sumeko TV melaporkan. Kepala DKP Oki Insinyur Irawan MM melalui Kepala Bidang Perikanan Budidaya Verli Aprianto SPI mengatakan tahun ini bantuan diberikan kepada Pokdakan Kecamatan Kayu Agung, Teluk Gelam, dan Lempuing. Total ada 11 Pokdakan. Program ini berasal dari dana alokasi khusus Kabupaten Oki. Adapun 11 Pokdakan yang bakal menerima demfrom air tawar yaitu Kelurahan Kedaton dan Celika untuk Kecamatan Kayu Agung. Untuk Kecamatan Lempuing di Desa Kepayang, Cahaya Maju, dan Sabuk Rejo. Sedangkan di Kecamatan Teluk Gelam di Desa Talang Pangeran. Lanjutnya 8 Pokdakan penerima demfrom ini di Kecamatan Lempuing, 2 Pokdakan di Kecamatan Kayu Agung, dan 1 Pokdakan di Kecamatan Teluk Gelam.
Jumlahnya 11 pokdakan. Harapannya dengan adanya program Dam Farm ini dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya. Dengan begitu dapat memasok ikan air tawar di kabupaten sendiri dan tidak bergantung dari luar. Niskia, Sumeko TV melaporkan.